Setiap tahun, ribuan anak muda berbakat meninggalkan negaranya, bukan untuk liburan, tapi untuk menetap dan bekerja di luar negeri. Fenomena ini dikenal dengan nama brain drain. Kenapa ini bisa terjadi? Dan apakah ini berarti negara kita dirugikan? Yuk kita bahas tuntas. Jadi, brain drain adalah istilah untuk menggambarkan perpindahan tenaga kerja terampil atau profesional dari satu negara ke negara lain. Biasanya, dari negara berkembang menuju negara maju. Misalnya, dokter dari Indonesia yang bekerja di Singapura, engineer dari India yang pindah ke Silicon Valley, atau peneliti Afrika yang menetap di Eropa. Mereka adalah orang-orang pintar, berpendidikan tinggi, dan punya keahlian langka. Ada banyak alasan kenapa talenta terbaik meninggalkan negaranya. Pertama, gaji dan fasilitas. Negara maju biasanya menawarkan penghasilan jauh lebih besar, plus fasilitas kerja yang lengkap. Bayangkan, untuk seorang peneliti punya akses ke laboratorium canggih dan dana riset besar, itu impian banget. Kedua, kualitas hidup. Mulai dari layanan kesehatan yang baik, pendidikan untuk anak, sampai transportasi umum yang nyaman. Ketiga, stabilitas politik dan keamanan. Hidup di negara yang hukumnya jelas dan aman itu punya daya tarik tersendiri. Dan terakhir, kesempatan karir. Beberapa talenta merasa hidup mereka lebih dihargai di luar negeri dan peluang untuk berkembang lebih besar. Kalau banyak talenta pergi, apa yang terjadi sama negara asalnya? Ya jelas, kehilangan sumber daya manusia berkualitas. Proyek besar bisa tertunda, inovasi melambat, bahkan pertumbuhan ekonomi bisa terhambat. Selain itu, ada juga kerugian investasi pendidikan. Negara sudah mengeluarkan biaya untuk mendidik orang-orang ini, tapi hasilnya malah dinikmati negara lain. Tapi nggak semua dampaknya negatif. Ada juga sisi positifnya. Pekerja di luar negeri sering mengirim uang ke keluarganya di tanah air, atau istilahnya remittance. Dan beberapa dari mereka kembali membawa ilmu, pengalaman, bahkan jaringan internasional yang bisa menguntungkan negara asal. Fenomena ini disebut brain gain. Contoh nyatanya, lihat aja diaspora India di Silicon Valley. Banyak yang sukses di sana, lalu membuka perusahaan teknologi di India atau berinvestasi besar-besaran. Hasilnya, ekonomi mereka ikut terdongkrak. Kalau mau brain drain ini berkurang, negara harus menciptakan ekosistem yang kompetitif. Gaji dan fasilitas kerja harus bisa bersaing. Pemerintah perlu memberi insentif untuk riset dan inovasi. Dan yang paling penting, kualitas hidup di dalam negeri harus ditingkatkan. Selain itu, hubungan dengan diaspora harus dijaga, karena mereka bisa jadi aset besar untuk pembangunan. Brain drain memang sulit dicegah, tapi bukan berarti nggak bisa dikelola. Pertanyaannya sekarang, kalau kamu punya kesempatan untuk bekerja di luar negeri, kamu akan pergi atau memilih membangun negeri ini dari dalam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like serta subscribe kalau kamu suka pembahasan seperti ini.